Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dilva Amanda Wulandari dengan NIM A1112520118. Saya mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis membaca, pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam dunia pendidikan, dan metode pembelajaran membaca. Baik, yang pertama ada membaca intensif. Membaca intensif merupakan teknik membaca seksama. Teknik membaca intensif memerlukan ketelitian dan kecermatan. Dengan ketelitian tersebut, seseorang dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuan membaca intensif adalah agar pembaca dapat memahami semua hal yang disajikan dalam bacaan. Oleh karena itu, membaca intensif dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan cermat setiap kalimatnya dari awal sampai akhir. Yang kedua, membaca teliti. Kemudian yang ketiga, membaca pemahaman. Yang keempat, membaca kritis. Yang kelima, mencatat hal-hal penting bacaan dan permasalahan yang ada di dalam bacaan. Yang terakhir, merumuskan masalah yang diperoleh dari bahan diskusi. Kemudian yang kedua, ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tujuan membaca ekstensif yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-pentingnya saja. Ada beberapa jenis membaca ekstensif, di antaranya yang pertama membaca survei. Membaca survei adalah dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah dengan melihat judul yang terdapat dalam buku-buku yang ada, kemudian memeriksa atau meneliti bagan skema yang bersangkutan. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca yang membuat kita bergerak dengan cepat, melihat, memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari arti, mendapatkan informasi dan penerangan. Yang terakhir, membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Poin kedua, pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia pendidikan. Pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari karena dengan membaca, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang dunia di sekitarnya, membantu mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perspektif orang lain, serta memperluas wawasan dan pengetahuan tentang berbagai topik. Selain itu, membaca juga merupakan sarana yang efektif untuk belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berbicara, dan menulis. Dengan membaca, masyarakat dapat mengasah kemampuan mereka dalam memproses informasi, menganalisis argumen, dan menyampaikan gagasan yang lebih baik. Begitu juga pentingnya membaca dalam dunia pendidikan. Dari buku kita dapat menemukan berbagai informasi dan pengetahuan. Melalui buku, kita dapat menimbulkan serta membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Dan melalui buku juga, peradaban suatu bangsa dapat terbangun. Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari bagaimana generasi bangsa tersebut mencintai buku. Tidak hanya memahami materi pelajaran, membaca juga membentuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemahaman dunia secara lebih luas.
Baik, kita masuk ke poin ketiga, metode pembelajaran membaca. Di dalam video ini, saya akan membawakan tentang metode SQ3R. Apa itu metode SQ3R? Metode membaca SQ3R merupakan singkatan dari survey, question, read, recall, and review. Metode SQ3R sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Karena metode ini sangat sistematis dan bersifat praktik. Membaca menggunakan metode SQ3R mencakup 5 langkah. Yang pertama, survei atau penelaahan dan pendahuluan. Yang kedua, question atau bertanya. Yang ketiga, read atau baca. Yang keempat, recall atau mengutarakan. Dan yang terakhir adalah mereview atau mengulas hasil bacaan. Yang pertama, survei, penelaahan, dan pendahuluan. Siapkan buku yang akan dipelajari. Kamu harus tertarik dengan buku yang akan kamu baca terlebih dahulu. Hal itu penting untuk membangun rasa penasaran dalam dirimu atas isi buku yang akan kamu baca nanti. Kamu bisa membaca bagian belakang, sinopsis bagian belakang buku. Kamu juga bisa tertarik hanya dengan membaca judul, subjudul, hingga daftar isi. Yang kedua, question atau bertanya. Dengan modal pertanyaan tersebut, kamu tidak harus lagi membaca seluruh isi buku. Kamu hanya perlu membaca bagian yang memang kamu perlukan, solusi masalah apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga, read atau baca. Kamu harus fokus pada setiap paragraf yang kamu baca. Kebiasaan membaca cepat sangat tidak dianjurkan karena hal itu tidak akan dipahami untuk memahami sebuah teks yang kamu baca. Kamu memerlukan ritme lambat untuk membaca setiap paragraf yang ada. Coba kamu pahami dan renungkan setiap kalimat teks yang kamu baca. Dengan begitu kamu akan mudah paham jika perlu membaca paragraf berulang kali, karena hal itu juga dapat memudahkanmu dalam mengingat. Yang keempat, mengingat atau membaca, mengutarakan. Setelah kamu menemukan semua jawaban dari pertanyaan yang kamu buat, langkah selanjutnya adalah membaca ulang pertanyaan serta jawaban yang sudah kamu rangkum. Salah satu bukti bahwa kamu sudah paham dengan buku yang sudah kamu baca adalah kamu tidak perlu lagi membuka buku untuk menjawab pertanyaan yang sudah kamu susun tadi. Yang kelima, review atau mengulas. Langkah terakhir adalah review. Saat kamu sudah selesai membaca buku, kamu perlu mereview atau mengulas seluruh pertanyaan dan jawaban yang telah kamu rangkum. Kamu bisa melakukan review ini berkali-kali untuk mengingat setiap informasi tadi. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.